Terletak di negara bagian Rajasthan, India, Jaipur adalah kota yang seolah memadukan pesona masa lalu dengan denyut kehidupan modern. Dikenal sebagai The Pink City karena warna khas bangunannya, Jaipur bukan hanya destinasi wisata yang kaya sejarah, tetapi juga simbol warisan budaya India yang masih terjaga hingga kini. Jaipur didirikan pada tahun 1727 oleh Maharaja Sawai Jai Singh II, seorang raja yang visioner dan pecinta ilmu pengetahuan. Berbeda dengan kota-kota lain yang tumbuh secara alami, Jaipur dirancang secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip ilmu arsitektur kuno India, Vastu Sastra. Inilah yang membuat tata kota Jaipur begitu teratur dan memukau. Warna merah muda yang mendominasi bangunan-bangunan tua di kota ini berasal dari tahun 1876, ketika Pangeran Albert dari Inggris berkunjung. Untuk menyambutnya, seluruh kota dicat merah muda, warna yang melambangkan keramahan. Sejak saat itu, Jaipur dikenal dengan julukan Kota Merah Muda. Berjalan-jalan di Jaipur seperti mengelilingi museum terbuka. Beberapa destinasi ikonik yang wajib dikunjungi antara lain: Hawa Mahal Istana Angin. Bangunan 5 lantai dengan jendela-jendela kecil berjumlah 953 ini dulunya digunakan oleh para putri kerajaan untuk mengamati kehidupan luar tanpa terlihat. Arsitekturnya yang unik menjadikannya simbol kota Jaipur. Amber Fort, benteng megah yang terletak di atas bukit ini memadukan gaya arsitektur Hindu dan Mughal. Dari atas sini, pengunjung dapat menyaksikan panorama kota dan Danau Maota yang memukau. City Palace, kompleks istana yang masih menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan Jaipur. Selain arsitekturnya yang mewah, di dalamnya terdapat museum yang menyimpan benda-benda bersejarah. Jantar Mantar, sebuah observatorium astronomi yang dibangun oleh Jai Singh II. Situs ini bahkan diakui sebagai warisan dunia UNESCO karena keunikannya. Jaipur juga terkenal dengan kerajinan tangan dan tekstilnya. Kain block print, perhiasan batu mulia, permadani, dan barang-barang dari logam banyak dijual di pasar-pasar seperti Johari Bazar, Bapu Bazar, dan Tripolia Bazar. Bagi pencinta belanja, kota ini adalah surga warna dan kreativitas. Festival seperti Teij, Gangaur, dan Festival Gajah Jaipur menampilkan parade warna-warni, musik rakyat, dan tarian tradisional yang menyuguhkan pengalaman budaya yang tak. Masakan Jaipur kaya akan rasa dan aroma rempah. Hidangan seperti dal baati curma, lal maas kari daging pedas dan ker sangri, hidangan sayur khas gurun adalah beberapa yang paling populer. Jangan lupa mencoba lassi manis khas Jaipur yang disajikan dalam gelas tanah liat. Jaipur bukan sekadar kota tua dengan bangunan bersejarah. Ia adalah simbol kejayaan masa lalu yang tetap hidup dalam setiap sudut jalan, senyum ramah penduduknya, dan semangat budaya yang tak pernah padam. Jika Anda mencari perpaduan antara sejarah, keindahan arsitektur, dan budaya yang kaya, Jaipur adalah destinasi yang wajib ada dalam daftar perjalanan Anda. Setiap kota besar di dunia memiliki dua sisi, yang ditampilkan dalam brosur wisata, dan yang tersembunyi di balik layar gemerlapnya. Jaipur, dengan segala keindahannya, juga tidak luput dari tantangan sosial dan realitas yang kompleks. Meski Jaipur dikenal dengan istananya yang megah dan hotel bintang 5, banyak warganya masih hidup dalam garis kemiskinan. Di pinggiran kota, terutama di area padat seperti Ramgan atau Sastri Nagar, terlihat perumahan kumuh, kurangnya fasilitas air bersih, dan sanitasi yang buruk. Ketimpangan antara kelas atas, yang masih banyak merupakan keturunan bangsawan dan elit ekonomi, dengan rakyat biasa sangat terasa. Meskipun sektor pariwisata mendatangkan pemasukan besar, tidak semua warga mendapat manfaat. Kerajinan tangan Jaipur memang terkenal di seluruh dunia, namun di balik produk-produk cantik yang dijual di pasar, ada laporan tentang pekerja anak dan kondisi kerja yang buruk. Banyak anak yang sejak usia dini dipaksa membantu di bengkel tekstil atau toko batu mulia dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum. Beberapa organisasi lokal telah berjuang untuk melindungi hak-hak anak dan buruh, tetapi sistem yang kompleks dan lemahnya pengawasan masih menjadi tantangan. Jaipur terus berkembang, tetapi pertumbuhannya yang cepat juga menimbulkan beban ekologis. Polusi udara dari kendaraan, pembangunan tanpa perencanaan, dan berkurangnya ruang hijau membuat kualitas udara semakin menurun. Sungai dan danau yang dulu bersih kini mengalami sedimentasi dan pencemaran. Danau Jalmahal, misalnya, meski tampak indah dari kejauhan,
masih menghadapi masalah limbah dan kualitas air yang buruk akibat limbah domestik. Budaya lokal Jaipur adalah aset yang luar biasa. Namun, dalam beberapa kasus, budaya ini mulai mengalami komersialisasi berlebihan. Pertunjukan tari atau ritual tradisional yang dahulu sakral kini kadang disesuaikan demi turis, mengaburkan makna aslinya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya esensi budaya otentik yang diwariskan turun-temurun. Kepadatan lalu lintas di pusat kota menjadi salah satu isu yang paling terasa bagi warga maupun wisatawan. Jalanan sempit, jumlah kendaraan yang terus meningkat, dan minimnya transportasi umum yang efisien sering menimbulkan kemacetan parah, terutama saat musim liburan atau festival besar. Menyoroti sisi gelap Jaipur bukan untuk merusak citra kota ini, melainkan agar kita melihatnya secara utuh, sebagai kota yang indah, tapi juga menghadapi tantangan nyata. Harapan tetap menyala karena banyak organisasi, seniman, dan warga sipil yang bekerja keras memperbaiki kondisi sosial, melestarikan budaya, dan menyuar. Di balik dinding-dinding merah muda yang membangkitkan kekaguman, Jaipur menyimpan kenyataan pahit yang jarang terungkap dalam brosur pariwisata, kemiskinan ekstrim yang masih melilit ribuan warganya. Menyusuri gang-gang sempit di kawasan seperti Kacibasti, Kisanpole, atau Jawaharnagar, tampak pemandangan yang jauh berbeda dari pusat kota yang megah. Gubuk-gubuk darurat dari seng dan plastik berdiri berdempetan, tanpa saluran air bersih atau listrik yang memadai. Anak-anak bermain di jalan tanah berdebu, banyak dari mereka tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Bagi banyak keluarga di sana, makan 2 kali sehari pun adalah kemewahan. Mereka yang tinggal di kawasan ini seringkali bekerja di sektor informal sebagai tukang becak, pemulung, atau buruh kasar harian, tanpa jaminan pekerjaan, tanpa perlindungan kesehatan. Ketika penyakit datang, pilihan mereka seringkali hanya antara berobat atau membeli makan. Kemiskinan ekstrim bukan hanya tentang kekurangan uang, tapi juga tentang siklus yang sulit diputus. Banyak anak di Jaipur yang tidak bisa sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Ketika anak-anak tumbuh tanpa akses pendidikan, mereka pun kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan, dan siklus ini terus berulang dari generasi ke generasi. Meskipun pemerintah dan LSM telah membangun beberapa sekolah gratis dan pusat pelatihan, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar membuat dampaknya masih terbatas. Salah satu dampak paling menyedihkan dari kemiskinan ekstrim di Jaipur adalah malnutrisi anak-anak. Banyak balita mengalami stunting karena kekurangan gizi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan masih sangat terbatas. Klinik gratis yang tersedia sering kewalahan, dengan antrean panjang dan minim obat-obatan. Ibu-ibu hamil di kawasan miskin sering tidak mendapat perawatan prenatal, dan tingkat kematian bayi di lingkungan ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kawasan elit kota. Beberapa organisasi lokal seperti Aangan Trust, GUN, dan Jaipur Food Organization bekerja keras memberikan bantuan nyata bagi masyarakat miskin, dari pendidikan, kesehatan, hingga pelatihan keterampilan. Mereka menjadi titik cahaya di tengah gelapnya ketimpangan sosial kota. Pemerintah Rajasthan juga telah meluncurkan beberapa program bantuan tunai, makanan bersubsidi, dan proyek perumahan, meski pelaksanaannya masih dihadang oleh birokrasi. Kemiskinan ekstrim di Jaipur mengingatkan kita bahwa kemegahan budaya dan sejarah tidak bisa berdiri sendiri tanpa keadilan sosial. Di balik senyum penjual jalanan, di bawah naungan bayangan istana yang megah, ada cerita-cerita yang tak terdengar, cerita tentang perjuangan, ketabahan, dan harapan yang bertahan di tengah keterbatasan. Sebagai wisatawan, kita bisa menjadi bagian dari perubahan, sekecil apapun itu. Mulai dari membeli produk lokal buatan tangan, berdonasi ke organisasi sosial, hingga sekadar menyapa anak-anak di jalan dengan penuh hormat, karena semua manusia layak dihargai, tak peduli di sudut mana mereka dilahirkan. Paris, ibu kota Prancis, telah lama menjadi simbol keindahan, seni, dan romantisme. Dijuluki sebagai La Ville Lumière atau Kota Cahaya, Paris bukan hanya pusat mode dunia, tetapi juga pusat budaya, sejarah, dan arsitektur yang memikat jutaan wisatawan setiap tahunnya. Dengan ikon terkenalnya seperti Menara Eiffel, Katedral Notre Dame, dan Sungai Seine yang mengalir anggun di tengah kota, Paris menghadirkan suasana yang sulit ditandingi kota manapun di dunia. Jalan-jalan berliku yang dipenuhi kafe klasik, museum berkelas dunia seperti Louvre dan Musée d'Orsay,
serta taman-taman indah seperti Jardin du Luxembourg menjadikan kota ini destinasi impian banyak orang. Selain pesona arsitekturalnya, Paris juga dikenal sebagai pusat kuliner dunia. Dari croissant hangat di pagi hari hingga hidangan mewah bintang Michelin, kota ini menawarkan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Namun, Paris bukan hanya tentang romansa dan keindahan. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan, politik, dan ekonomi Eropa, dengan sejarah panjang yang membentuk dunia modern. Bagi siapapun yang menginjakkan kaki di Paris, akan sulit untuk tidak jatuh cinta. Kota ini tidak hanya menyuguhkan keindahan visual, tetapi juga membangkitkan emosi, inspirasi, dan kenangan yang membekas seumur hidup. Namun, di balik pesona dan kilauan lampu-lampu Paris, terdapat sisi gelap yang jarang disorot para pelancong. Kota ini, seperti banyak kota besar lainnya, menyimpan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Salah satu isu utama adalah kesenjangan sosial yang cukup mencolok. Di luar kawasan wisata yang glamor, terdapat daerah-daerah pinggiran, dikenal sebagai banlieues, yang dihuni oleh komunitas imigran dan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sana, angka pengangguran lebih tinggi, akses pendidikan dan kesehatan lebih terbatas, serta ketegangan sosial dan diskriminasi rasial kerap menjadi isu yang berulang. Selain itu, masalah tunawisma di Paris juga menjadi perhatian. Meski pemerintah setempat berupaya menyediakan tempat penampungan, ribuan orang masih hidup di jalanan, terutama saat musim dingin yang ekstrim. Paris juga pernah diguncang oleh serangkaian aksi terorisme dalam dekade terakhir, yang meninggalkan luka mendalam pada warganya. Peristiwa-peristiwa tersebut memperkuat kesadaran akan pentingnya keamanan, namun juga memperuncing debat tentang integrasi, kebebasan sipil, dan toleransi. Tak hanya itu, tekanan dari pariwisata massal juga berdampak pada lingkungan dan kualitas hidup warga lokal. Harga sewa melambung, ruang publik semakin padat, dan beberapa kawasan kehilangan identitas lokal karena berubah menjadi tempat konsumsi turis semata. Walau begitu, pengakuan terhadap sisi gelap Paris bukanlah untuk merusak citranya, melainkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang realitas kota ini. Di tengah segala tantangan, Paris tetap berdiri sebagai kota yang dinamis, penuh semangat perubahan, dan terus berusaha menyeimbangkan pesonanya dengan keadilan sosial bagi seluruh penghuninya. Permukiman kumuh di Paris, meskipun tidak selalu terlihat oleh para turis, merupakan bagian nyata dari wajah kota yang sering disembunyikan. Daerah-daerah ini banyak ditemukan di pinggiran kota atau banlieues, wilayah yang berada di luar pusat Paris. Awalnya dibangun sebagai kawasan perumahan bagi kelas pekerja dan imigran pada abad ke-20, kini beberapa di antaranya mengalami degradasi lingkungan dan sosial yang signifikan. Kawasan-kawasan seperti Saint-Denis, Aubervilliers, dan Saint-Denis sering menjadi sorotan media karena tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang buruk, dan maraknya pengangguran. Gedung-gedung apartemen yang padat, terbengkalai, dan kurang perawatan menjadi pemandangan umum. Di beberapa titik, muncul permukiman liar, barak-barak darurat yang dibangun dari kayu, seng, dan bahan bekas lainnya oleh imigran gelap atau tunawisma, terutama komunitas Rom Gypsy. Kondisi di pemukiman ini sangat memprihatinkan. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan seringkali tidak memadai. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini menghadapi tantangan besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, terlebih jika mereka juga harus menghadapi diskriminasi atau stigma sosial. Pemerintah Prancis telah berulang kali mencoba mengatasi persoalan ini melalui program renovasi urban dan relokasi penduduk, namun hasilnya masih jauh dari tuntas. Penertiban paksa tanpa solusi jangka panjang terkadang justru memperburuk keadaan, mendorong warga kembali ke situasi yang tidak manusiawi. Di sisi lain, banyak organisasi masyarakat sipil dan LSM berperan aktif dalam membantu penduduk kawasan kumuh ini. Mereka memberikan pendidikan alternatif, layanan kesehatan, serta advokasi agar suara kelompok marginal ini terdengar di tingkat kebijakan. Permukiman kumuh Paris mengingatkan kita bahwa keindahan kota bukan hanya soal gedung bersejarah atau taman romantis, tetapi juga tentang bagaimana kota memperlakukan seluruh penghuninya, termasuk mereka yang berada di pinggir. Jika Paris ingin tetap menjadi simbol kemajuan dan budaya dunia, maka tantangan kemiskinan urban ini harus menjadi bagian dari narasi yang dihadapi secara terbuka dan berani.